Headline News, pemirsa, pemerintah resmi menerapkan aturan pembatasan jumlah barang bawaan penumpang perjalanan dari luar negeri, pembatasan jumlah barang bawaan, pembatasan perlintasan barang penumpang, pembatasan perlintasan barang penumpang. Lalu bagaimana pelaku usaha just tip? Apa dampak dari kebijakan tersebut? Apakah berdampak positif atau justru berdampak negatif yang malah akan merugikan masyarakat Indonesia? Nah, oleh karena itu, kami kelompok 3 dari kelas Pancasila 32 akan menjelaskan dan memberi pendapat kami tentang kebijakan pembatasan barang impor tersebut. Perkenalkan, nama saya Farhan Mana dengan NIM 23091030 2024. Perkenalkan, nama saya Brilian Abdillah dengan NIM 23091030260. Nama saya Disipin Interaksi dengan NIM 2309003101076. Perkenalkan, nama saya Rafael Yawan Barus dengan NIM 230903101050. Perkenalkan, nama saya Fitri Abdul Zaman dengan NIM 2309103022032. Bagi masyarakat yang bergaya hidup mewah, berbelanja di luar negeri mungkin sudah menjadi salah satu kebutuhan bagi mereka. Entah itu untuk mencari barang yang memang tidak tersedia di dalam negeri, atau untuk sekedar memenuhi keinginan mereka. Nah, karena kepuasan manusia tidak ada habisnya, tak jarang barang yang mereka bawa itu melebihi kapasitas, sehingga mau tidak mau mereka harus menyediakan tempat tambahan agar barang tersebut bisa dimasukkan ke dalam pesawat. Nah, hal ini jika dilakukan secara terus-menerus dan jika tidak diperhatikan, tentunya akan memberi dampak, entah itu dampak positif atau dampak negatif. Sampai akhirnya, Kementerian Perdagangan yang diketuai oleh Zulkifli Hasan mengeluarkan kebijakan baru nomor 36 tahun 2023 tentang pembatasan barang impor. Namun, apakah kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat? Permendak nomor 36 tahun 2023 ini direncanakan pada tanggal 11 Desember 2023 setelah melalui masa transisi selama 90 hari dan secara resmi dipublikasikan pada tanggal 10 Maret 2024. Dengan adanya peraturan ini, pembatasan barang dari luar negeri diberlakukan dan pengawasannya dilakukan oleh Bea Cukai. Berikut adalah kebijakan tersebut. Yang pertama ini adalah alas kaki, ini hanya diperbolehkan 2 pasang per orang, kemudian ada tas 2 buah per orang. Ada barang tekstil 5 buah per orang. Nah, barang tekstil ini bukan hanya pakaian jadi ya, tapi juga termasuk misalnya selimut, kemudian taplak meja itu juga termasuk dalam barang-barang tekstil. Dan kemudian ada juga handphone, headset dan juga tablet. Ini mencapai 2 buah per orang. Nah, jangka waktunya 1 tahun. Ini jangka waktunya juga ditetapkan oleh peraturan Menteri Perdagangan Infrastruktur. Ini juga batas maksimalnya mencapai $1.500. Dari kekompleksitasannya, sebenarnya kebijakan tersebut bertujuan baik, yakni yang pertama, meningkatkan produktivitas barang-barang dalam negeri. Kedua, melindungi industri dalam negeri dari persaingan luar yang tidak adil. Ketiga, melindungi lingkungan atau masyarakat dari barang-barang yang tidak aman atau berbahaya. Balik tujuan kompleks yang target utamanya adalah untuk mensejahterakan negara Indonesia itu sendiri, banyak masyarakat menolak tentang kebijakan itu. Beberapa permasalahannya antara lain yang pertama infektif. Disebut demikian karena beberapa orang merasa bahwa aturan ini tidak efektif dan membuat proses impor lebih sulit akibat pembatasan barang bawaan. Yang kedua, kurang pertimbangan. Masyarakat menilai kebijakan tersebut kurang dipertimbangkan karena kuantitas barang yang dibatasin sangat signifikan bagi sebagian orang. Yang ketiga, gangguan pada sektor usaha. Sektor usaha yang mereka bergerak di bidang just tip merasa terganggu oleh kebijakan ini, dikarenakan menyebabkan kekurangan pasokan barang-barang yang sebelumnya dapat diimpor dengan mudah. Wacana revisi muncul usai banyak keluhan masyarakat yang merasa aturan ini merugikan penumpang pesawat dari luar negeri. Untuk mengatasi polemik kebijakan yang akhir-akhir ini digaungkan oleh masyarakat, pemerintah seharusnya menerapkan kebijakan yang lebih fleksibel dengan pembatasan barang bawaan atau barang impor sesuai dengan tujuan pelaku perjalanan. Sebagai contohnya, pembatasan barang bawaan
dibatasi bagi pelaku perjalanan yang tujuannya adalah komersial sebagai pelaku usaha dan membawa barang jual secara mandiri di dalam pesawat. Jikalau untuk komersial, maka harus ada pajak yang mengaturnya, sehingga barang bawaan tidak secara langsung disita oleh bea cukai. Per 18 Maret 2024 sudah banyak barang bawaan yang telah disita oleh bea cukai. Di sisi lain, pemerintah memperbolehkan barang bawaan lebih pelaku yang hakikatnya memang untuk melakukan wisata dengan berbagai perlengkapan outfit, sekaligus barang untuk diri sendiri ataupun oleh-oleh untuk dirinya ataupun keluarganya. Dengan demikian, Kementerian Perdagangan membatasi barang bawaan oleh pelaku perjalanan luar negeri. Tujuannya memang bagus, yaitu untuk mengurangi barang impor masuk ke Indonesia. Akan tetapi, kebijakan ini dinilai tidak efektif dan efisien karena Kementerian Perdagangan tidak memperhatikan tujuan dari pelaku perjalanan, entah itu untuk wisata atau komersial. Oleh karena itu, staf khusus Kementerian Ekonomi bidang komunikasi menyatakan bahwasanya akan mendengarkan aspirasi dari masyarakat.